Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma, saya guru bidang studi fisika di SMA Islam An-Nizam Medan. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar video pembelajaran fisika. Jadi kita harus punya statement fisika itu mudah. Ini kita akan masuk pembelajaran bab baru kita yang berjudul tentang inti atom. Untuk hari ini kita akan membahas langsung gimana sih untuk struktur intinya. Kenapa? Karena kalau kita bahas model atom, nah, untuk dalam model atom mungkin kalian sudah mempelajarinya di pelajaran kimia ya. Nah, jadi ini memang bakal berhubungan dengan yang namanya kimia. Jadi, kalau untuk atom, nah, untuk model atom itu ada beberapa teori ya. Nah, dalam untuk yang akan kita bahas, struktur inti atom, kita bakal menggunakan teori atau model atom dari Rutherford ya. Nah, jadi untuk kali ini kita akan bahas yang disebut dengan struktur inti. Nah, dalam struktur ini kita akan membahas tentang model atom Rutherford. Nah, dalam hal ini Rutherford bilang, katanya ada sebuah atom. Nah, atom di sini diibaratkannya seperti bulat lingkaran. Nah, di dalam atom ini terdapat yang namanya inti atom. Nah, di dalam inti atom ini terdiri dari yang namanya proton dan neutron. Nah, kalau yang proton berarti lambangnya yang positif, sedangkan neutron yang lambangnya huruf N yang kakinya lebih panjang. Nah, kemudian Rutherford juga bilang bahwasanya dalam atom itu terdapat yang elektron di setiap kulitnya. Jadi kata Rutherford, di setiap kulit ini ada elektron yang bergerak. Nah, jadi dalam Rutherford bilang bahwasanya dalam sebuah atom, molekul atom itu terdiri dari inti atom, di mana inti atom itu terdiri dari proton dan neutron. Jadi di sini proton, nah sedangkan di sini neutron. Nah, lalu di masing-masing kulit atom itu terdapat yang namanya elektron. Nah, jadi kata Rutherford, jadi elektron ini akan berputar mengelilingi inti atom. Nah, kemudian kalau kita bahas, kalau dalam kimia itu biasanya ada dilambangkan unsur seperti ini. Nah, kalau kita bahas kimia itu ada misalkan X, di sini A, di sini Z. Nah, lalu itu X dan A, Z itu seperti apa? Jadi kalau kita bahas kimia, mungkin kalian sudah familiar dengan lambang seperti ini ya. Nah, jadi kita ulang kembali sekilas. Jadi dalam kimia, X ini merupakan adalah yang disebut nama unsur. Nah, X ini bisa contohnya hidrogen, oksigen, helium, dan seterusnya. Nah, kemudian A ini apa? A ini adalah nomor atom. Nah, A ini adalah nomor massa ya dulu. A ini adalah nomor massa. Nah, kemudian Z ini apa? Z ini adalah nomor atom. Jadi, kalau kita bahas di kimia gitu kan, X ini adalah nama unsur, jadi X ini bisa dilambangkan dengan hidrogen, helium, kemudian bisa juga karbon, kemudian kalsium dan sebagainya. Sedangkan A ini dan Z, A ini adalah nomor massanya. Sedangkan Z itu nomor atomnya. Nah, kalau nomor massa dalam kimia itu biasanya kalau dalam unsur periodik ada dia di atas. Jadi kalau misalkan ini unsur periodik, nah hidrogen contohnya. Di sini kan nomor atomnya 1, di sini ada sekitar satu juga. Kemudian ada juga misalkan di sini, nanti yang kedua itu misalkan kita anggap di sini contohnya oksigen satu lagi. Nah, oksigen itu kan nomor atomnya
18, tapi nomor masanya bisa jadi sekitar 16, sekian. Nah, jadi kalau kalian melihat berdasarkan unsur periodik, biasanya yang 8 ini adalah nomor atomnya, sedangkan yang di atas kecil itu adalah nomor masanya. Nah, kita lanjut lagi. Jadi, apa sih hubungannya struktur inti ini dengan nanti pembelajaran fisikanya? Nah, kita akan membahas gimana proses pergerakan dari atom tersebut. Jadi, dalam hal ini, kalau kita dalam hal ini, maka kita bisa buat, kalau ditanya, jadi kalau misalkan kita nggak diketahui nih bentuknya seperti ini, lalu gimana kita bisa mengetahui untuk besar proton, neutron, dan elektronnya? Nah, kalau untuk proton dan elektron, itu adalah besar dari Z-nya. Nah, jadi kalau yang ditanya proton, tapi yang diketahui bentuknya unsur seperti ini, maka kalian langsung jawab. Kalau misalkan Z-nya di sini, jadi berapa besar protonnya? Maka jawabannya adalah nilai Z inilah proton dan elektron. Lalu neutronnya gimana? Nah, kalau untuk neutron itu dia berarti berubah menjadi A dikurang dengan Z. Jadi kalau ditanya neutron, maka berarti langsung aja A dikurang Z. Nah, kita ibaratkan contoh. Nah, contoh di sini. Nah, contoh misalkan kita buat atom karbon. Nah, karbon misalkan di sini 4, di sini 12. Nah, yang ditanya berapa besar proton, elektron, dan neutronnya? Maka berarti kalian tinggal jawab. Berarti protonnya itu 4, elektronnya juga 4, lalu neutronnya berapa? Langsung aja, berarti 12 dikurang 4. Berarti sama dengan neutronnya adalah 8. Nah, itulah untuk nomor ini. Kemudian kita lanjut. Jadi itu kan masih untuk dasar untuk menghubungkan kita pelajaran kimia dengan fisikanya. Lalu apa sih itu struktur inti? Nah, jadi dalam hal ini kita akan membahas yang namanya defek massa dan juga dengan energi ikat. Kenapa hal ini bisa dihubungkan dengan fisika? Dia mengambil pembahasan untuk partikelnya. Nah, jadi pembahasan partikel di mana yang dibahas? Jadi kalau kita masuk ke dalam kimianya, nah, proton itu kan dia muatannya positif dan neutron juga muatannya positif. Nah, kalau kita mau ngulang ke dalam pembelajaran fisika, ingat, jika kutub positif ketemu dengan kutub negatif, itu maka harusnya akan saling tolak menolak. Nah, jadi kenapa dalam inti atom pertemuan antara proton dan neutron itu tidak akan mengakibatkan tolak menolak? Nah, kalau logikanya seperti ini. Jadi misalkan dalam sebuah ini, jadi ada proton, ada neutron. Nah, saling berdekatan, harusnya kan saling tolak menolak. Kecuali kalau dia kutub positif dan negatif, maka akan selalu berdempetan atau berikat. Nah, sedangkan proton dan neutron tidak, harusnya kan tolak menolak. Nah, hal ini terjadi karena adanya yang disebut dengan energi ikat. Nah, energi ikat inilah yang mengikat antara proton dan neutron bakal selalu terhubung atau berada di dalam yang namanya inti atom. Nah, jadi pembahasan energi ikat inilah yang akan kita bahas dalam fisikanya untuk di kimianya. Jadi sebelum kita bahas untuk energi ikat, jadi energi ikat itu berasal dari mana? Nah, energi ikat itu berasal dari yang namanya defek massa. Jadi defek massa itu apa lagi? Kita akan coba bahas ya. Nah, yang kita bahas pertama ini adalah defek massa. Atau lambangnya delta M, segitiga baru M. Nah, kalau dalam defek massa kita ibaratkan misalkan seperti ini. Nah, kita ibaratkan seperti ini. Kita anggap misalkan biar mudah itu adalah kita ibaratkan ini adalah sebuah buah semangka. Nah, nggak mesti buah semangka sih, kalian bisa mengibaratkan yang lain.
Tapi kenapa Ibu ambil contohnya buah semangka? Karena diibaratkan ada yang namanya di dalam itu ada biji kan dalam semangka, dan dia terhubung dengan dagingnya. Nah, kita ibaratkan aja semangka. Jadi kalau kalian misalkan beli semangka, itu kan ada saat ditimbang buahnya itu adalah berat masanya. Jadi kita anggap itu adalah massa inti. Jadi misalkan satu semangka itu ternyata 1 kilo, berarti massa intinya itu adalah 1 kilo. Nah, kemudian untuk massa dagingnya, ini buahnya ya, keseluruhan ya. Nah, untuk kita anggap dagingnya, daging buah semangkanya itu, nah dagingnya itu kita ibaratkan untuk massa neutronnya. Nah, kemudian bijinya ini kita ibaratkan sebagai massa protonnya. Nah, jadi kalau misalkan nih diibaratkan kenapa dengan semangka lebih mudahnya seperti ini dianggap. Jadi 1 kilo buah semangka dengan dagingnya dan bijinya. Nah, kalau untuk massa inti itu gabungan mulai dari kulitnya, dagingnya, dan bijinya. Nah, kemudian kalau dagingnya berarti hanya daging buahnya aja yang kita timbang. Itu disebut dengan massa neutron. Sedangkan bijinya aja, kita kumpulin bijinya dari semangka itu semua, itu adalah massa proton. Nah, jadi dalam hal ini, di sini teori atomnya bilang bahwasanya kalau misalkan nih kalian ukur, timbang buah semangkanya utuh, kemudian kulitnya kalian buang. Nah, berarti tinggal daging dan bijinya. Apakah beratnya masih sama? Maka jawabannya tidak. Nah, sehingga untuk di sini untuk daging dan bijinya ini dianggap adalah sebagai penyusun inti. Nah, jadi sama halnya seperti teori atom Rutherford ini. Nah, jadi dalam hal ini dibilang defek massa, berarti jika besar semangka keseluruhan ini adalah disebut dengan massa inti, kemudian daging dan bijinya itu termasuk penyusun inti. Nah, jadi saat kita timbang dan kita hitung, pasti ada perbedaan jumlah antara massa inti dengan massa penyusunnya. Kenapa? Karena kulit dari semangka ini sudah kita buang, sehingga mengakibatkan besar massa inti dengan penyusun intinya berbeda. Nah, perbedaan antara massa inti dengan penyusun inilah yang disebut dengan defek massa. Jadi, kalau kita lanjut kemari ya, berarti dalam hal ini defek massa itu sama dengan massa penyusun inti itu dikurang dengan massa inti. Atau massa penyusun itu kan terdiri dari massa neutron dan massa proton. Sehingga Mn ditambah Mp itu dikurang dengan massa inti. Nah, lalu massa neutron itu berapa? Jadi ada juga, jadi ini untuk yang pertama. Tapi kalau misalkan diketahui sebuah unsur atom seperti ini, maka berarti biasanya ada dalam buku dibuat delta M itu adalah, jadi di sini Mn itu kan neutron. Neutron itu berarti A kurang Z dikali Mn ditambah Z dikali Mp dikurang M inti. Nah, inilah yang untuk masalah defek massa. Jadi kalau misalkan ini untuk defek massa, lalu apa hubungannya tadi dengan energi ikat? Nah, akibat dari hal inilah, akibat adanya defek massa inilah maka mengakibatkan adanya energi ikat. Nah, energi ikat ini dilambangkan dengan Em. Jadi, akibat adanya defek massa inilah ada energi ikat, di mana energi ikat inilah nantinya yang akan mengikat antara proton dan neutron sehingga tetap berada di dalam inti atom. Sehingga kita langsung buat aja energi ikatnya itu adalah delta M
dikali dengan 931 mega elektron volt. Nah, jadi kalau untuk energi ikat itu satuannya adalah MeV atau singkatan dari mega elektron volt. Nah, kita lanjut untuk pembahasan contoh soalnya ya. Jadi di sini contoh soalnya massa inti atom 4020 kalsium adalah 40,078 SMA. Nah, satuan untuk defek massa itu semua M-nya itu adalah SMA ya. Nah, jika massa proton itu adalah 1,0078 SMA dan neutron adalah 1,0087 SMA, tentukan yang A defek massanya dan B energi ikatnya. Kita buat penyelesaiannya. Diketahui pastinya berarti 1, 2, dan 3. Nah, kita mulai dari untuk unsur ataupun atomnya. 40, 20, Ca. Maka berarti kita dapat protonnya adalah 20 dan neutronnya berarti 40 kurang 20 sama dengan 20. Nah, kemudian untuk M dari intinya, M intinya berarti 3 ya, neutron satu lagi. M inti atau nanti di buku lain ada MI ya, dilambangkan. Nah, untuk M inti itu adalah 40,078 SMA. Nah, untuk massa protonnya itu adalah 1,0078 SMA. Ini ya. Kemudian massa neutronnya, Mn-nya itu adalah 1,0087 SMA. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya di sini itu adalah yang A, delta M-nya, dan B itu adalah energi ikatnya. Nah, kita coba menyelesaikan ya. Di sini kita jawab yang A terlebih dahulu. Nah, kalau untuk ditanya defek massa, rumus kita kan tadi adalah karena di sini nomor atomnya diketahui, maka tadi kan rumus kita A kurang Z, atau langsung aja ya saya buat, Ibu buat itu Mn dikali dengan neutronnya ditambah dengan Mp dikali dengan protonnya dikurang dengan massa intinya. Nah, kita masukkan. Untuk neutronnya kan 20, berarti 20 dikali massa neutronnya itu adalah 1,0087. Nah, ditambah dengan protonnya juga 20, berarti 20 dikali massa protonnya 1,0078 dikurang dengan massa intinya 40,078. Nah, kita kalikan dulu, 20 dikali 1,0087 itu hasil kita nanti itu adalah 20,174. Nah, ditambah dengan 20 dikali 1,0078 itu adalah 20,156. Kemudian dikurang dengan 40,078. Maka berarti kita dapatkan 20 ditambah dengan 20,174 ditambah dengan 20,156 itu adalah 40,330 dikurang dengan 40,078. Maka kita dapatkanlah defek massanya itu adalah berarti 40,330 dikurang 40,078 itu hasilnya adalah 0,252 SMA. Nah, inilah untuk defek massanya. Lalu berapa besar untuk energi ikatnya? Yang B ya. Maka dm sama dengan delta M dikali 931. Nah, mega elektron volt. Kita masukkan 0,252 dikali dengan 931 itu hasilnya adalah 234,612 mega elektron volt.
Nah, inilah contoh soal untuk materi kita hari. Sekian video pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran kita berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share. Dan SMA Islam An Nizam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.